Selamat datang di Lambe Sunda. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Sidarto Danusubroto dari ajudan Bung Karno ke One Team Press Jokowi. Sidarto Danusubroto kembali dilantik sebagai Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press untuk periode 2019-2024. Dia dilantik bersama 8 anggota lainnya dari berbagai latar belakang, mulai dari pengusaha, politisi, hingga tokoh ulama. Pelantikan ini sekaligus melanjutkan jabatan Sidarto sebagai One Team Press pemerintahan Jokowi sejak 2015 lalu. Sidarto lahir di Pandeglang, Banten, 11 Juni 1936, 9 tahun sebelum kemerdekaan. Namanya melewati 3 zaman dalam sejarah negara ini. Dia dikenal sejak Orde Lama, besar di Orde Baru, dan tetap eksis 21 tahun pasca reformasi. Sidarto besar di instansi kepolisian. Ia menjabat ajudan Bung Karno pada 1967 hingga 1968. Di awal-awal kejatuhannya sebagai pemimpin besar revolusi dan Presiden Republik Indonesia pertama karena peristiwa surat perintah 11 Maret Super Semar. Saat Bung Karno menjalani masa tahanan rumah di Wisma Yaso, Sidarto sempat diberi pesan oleh Bung Karno pada masa itu. Bung Karno berkata, dirinya bisa saja dikucilkan, dijauhkan dari keluarga, dan ditahan hingga mati. Tapi catatnya toh, jiwa, ide, ideologi, dan semangat tidak dapat dibunuh. Kata Sidarto menerikan pesan Bung Karno. Demikian diceritakan dalam buku yang ditulis Uli Harmono dan Peter Kasenda berjudul Haldi, Cinta Terakhir Bung Karno, yang diceritakan pada 10 Desember 1967. Pada 1974 hingga 1975, Sidarto menjabat sebagai Kapolres Tangerang. Setahun kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Kadispen Polri, lalu menjadi Kepala Interpol pada 1976 hingga 1982, hingga menjadi Kepala Komapta pada 1982 hingga 1985. Sidarto tercatat 2 kali menduduki posisi Kepala Kepolisian Daerah. Pertama, sebagai Kapolda Sumatera Bagian Selatan tahun 1986 hingga 1988, serta Kapolda Jawa Barat 1988 hingga 1991.
Nama Sidarto agak redup di akhir-akhir pemerintahan Orde Baru. Namanya kembali muncul setahun setelah kejatuhan Soeharto. Kali ini, ia mencoba peruntungan dengan berkarir di politik. Memiliki nama besar di instansi kepolisian selama masa Orde Baru, agak membantu karir Sidarto di politik. Usai pensiun, pria yang kini berusia 84 tahun akhirnya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama Megawati Soekarno Putri. Terbukti, pada 1999, ia melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI hingga 2013. Pada 2013, ia dipercaya menggantikan Taufik Kemas yang meninggal sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keputusan itu konon merupakan instruksi langsung dari PDIP. Megawati Soekarno Putri dalam pertemuan silaturahmi menyampaikan nama senior partai anggota MPR RI atau Ketua DPP PDI Perjuangan dan mantan ajudan Bung Karno, Bapak Sidarto sebagai Ketua MPR, sebagaimana usulan PDI Perjuangan untuk meneruskan tugas Ketua MPR Bapak Taufik Kemas sampai selesai tahun 2014. Jelas Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Cahyokumolo kala itu. Sidarto menjabat sebagai Ketua MPR hingga Oktober 2014. Pada 2005 hingga 2006, sejak menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Sidarto dikenal fokus dan lantang bicara kedaulatan negara. Ia tegas meminta TNI agar tak segan-segan menenggelamkan kapal tetangga yang terbukti melewati dan memasuki wilayah negara. Setahun kemudian, menyusul terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono, ia resmi dilantik 19 Januari 2015. Kini namanya kembali resmi sebagai One Team Press menemani Presiden Jokowi hingga 2024 mendatang. Usia boleh sudah senja, namun sebagai orang yang pernah dekat dengan Bung Karno, ia segan pergi dari istana. Demikian Kura-Kura, Takar Lambe Sundel.